Welcome to Get3 Rumah Produksi Channel. Perkenalkan, namaku Tony. Kegemaranku adalah makan. Aku bisa menghabiskan 8 porsi makanan dalam sehari. Tapi, aku bosan dengan makanan masa kini yang hanya itu saja. Kemudian aku berpikir, bagaimana jika aku mencicipi makanan-makanan tradisional dari beberapa tempat di Indonesia? Namun, ada satu kendala. Aku tidak terlalu tahu mengenai makanan tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian aku ingat bahwa ada aplikasi untukku mencari makanan-makanan tradisional di smartphoneku. Di aplikasi ini, aku bisa mengetahui nama makanan tradisional seperti mie Aceh, rendang, papeda, roti buaya, gudeg, dan bika Ambon. Dan makanan pertama yang ingin aku cicipi adalah bika Ambon dari Sumatera Utara. Keesokan harinya, aku berangkat menuju Bandara Kuala Namu di kota Medan. Sesampainya di sana, aku langsung membuka aplikasi di smartphoneku untuk mencari di mana aku bisa mencicipi bika Ambon. Di antara banyak tempat yang direkomendasikan aplikasi tersebut, aku memutuskan untuk datang ke tempat yang menjual oleh-oleh khas Medan, yaitu bika Ambon Zulaika. Sesampainya di sana, aku langsung membeli bika Ambon yang ingin aku cicipi. Namun ketika aku mencicipinya, aku penasaran dengan bahan yang digunakan untuk membuat bika Ambon ini. Akhirnya aku memutuskan untuk bertanya kepada karyawan tersebut. Karyawan itu pun mengatakan bahwa bika Ambon ini dibuat dengan bahan tepung, telur, gula, dan santan. Karyawan itu juga mengatakan bahwa penamaan Ambon pada bika Ambon dikarenakan bika Ambon pertama kali dijual dan populer di Jalan Ambon Sayekera Medan. Setelah mendengarkan karyawan tersebut, aku langsung pergi untuk sedikit berjalan-jalan di kota Medan. Perjalananku selanjutnya adalah ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta untuk mencicipi kerak telur. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, aku membuka smartphoneku untuk mencari tahu tentang Monas. Yang kudengar-dengar, di sana banyak sekali pedagang kaki lima yang menjajakan kerak telur. Aku menggunakan budget untuk pergi ke Monas. Yang setelah aku baca, ternyata sudah ada sejak tahun 1970-an yang diekspor dari India. Tak lama aku membaca artikel tersebut, akhirnya aku sampai juga di Monas. Aku langsung menemukan pedagang kaki lima yang menjual kerak telur, dan aku memutuskan untuk mendatanginya. Aku memesan satu porsi kerak telur untuk aku cicipi. Pada saat aku mencicipi makanan tersebut, aku bertanya pada pedagang itu, bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kerak telur. Pedagang itu menjawab bahwa kerak telur terbuat dari santan putih, telur, ebi, bawang merah goreng. Lalu diberi bumbu berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula. Pedagang itu juga mengatakan bahwa kerak telur tercipta karena dulu di Jakarta, khususnya daerah Menteng, banyak sekali pohon kelapa sebagai bahan dasar pembuatan kerak telur. Setelah aku mendengar penjelasan dari pedagang tersebut, aku kembali ke penginapanku dan bersiap untuk melanjutkan perjalananku selanjutnya, yaitu ke Jogja. Beberapa hari kemudian, aku melanjutkan perjalananku ke Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Setelah aku menghabiskan beberapa waktu di Jogja, aku melanjutkan perjalananku ke Bandara Ngurah Rai di Bali.
Di Bali aku ingin mencicipi babi guling khas Bali. Dan aku menemukan satu tempat makan yang menarik bagiku, yaitu babi guling Bu Agus. Kemudian aku langsung menuju ke tempat tersebut menggunakan mobil. Sesampainya di sana, aku memesan satu porsi babi guling dan mencicipinya. Setelah aku mencicipi babi guling tersebut, aku pergi ke kasir untuk membayarnya. Namun seperti biasanya, aku menanyakan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat babi guling. Karyawan tersebut mengatakan bahwa dalam pembuatan babi guling diperlukan bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, cabai, kemiri, terasi, ketumbar, merica, garam, minyak, air, daun salam, daun jeruk, dan serai. Karyawan tersebut juga mengatakan bahwa pada zaman dahulu, babi guling dibuat bukan untuk dimakan, namun menjadi sesajen atau persembahan bagi para dewa. Setelah aku mendengarkan cerita dari karyawan tersebut, aku pergi dan menikmati liburanku di Bali. Setelah aku menghabiskan liburanku di Bali, akhirnya aku menuju ke tempat tujuanku yang terakhir, yaitu Papua. Papua memiliki rumah adat yang bernama Honai. Di tempat inilah aku ingin mencicipi makanan khas mereka, yaitu papeda. Tujuanku kali ini sedikit berbeda, yaitu aku mengunjungi sebuah desa di sana. Aku mencicipi makanan mereka, yaitu papeda, bersama dengan pemilik rumahnya. Saat aku sedang ngasih mencicipi makanan tersebut, pemilik rumah tersebut mengatakan bahwa untuk membuat papeda hanya diperlukan tepung sagu, bawang putih, air, garam, kaldu ayam, dan kuah kuning untuk pelengkap. Setelah selesai aku mencicipi makanan tersebut, aku berbincang sebentar dengan pemilik rumah tersebut sebelum aku pulang ke tempat asalku. Setelah perjalanan panjang yang telah kulalui kemarin, aku menyadari bahwa Indonesia memiliki banyak sekali makanan tradisional yang beragam dan tidak kalah enaknya dengan makanan luar. See you soon, Sobat Tris. We meet next time. Don't miss it. Don't forget subscribe, like, and share guys. Turn on notification.